Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Horma yang menghancurkan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Pada waktu itu, bangsa Israel datang dan melewati wilayah Negeb, yang termaksud wilayah Kanaan. Negeb adalah wilayah padang gurun yang paling bawah, letaknya di daerah yang paling selatan dari wilayah Kanaan. Pada waktu itu, Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb itu mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu mereka berperang melawan Israel. Orang-orang berikhtiar untuk menumpas habis orang-orang Arad, dan Tuhan menyerahkan orang Kanaan itu ke dalam tangan orang Israel. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Horma artinya adalah point of destruction, titik kehancuran. Wilayahnya sangat kecil, letaknya pun berada di wilayah padang gurun yang paling bawah dari wilayah Kanaan, paling selatan dari wilayah tanah Kanaan yang berbatasan dengan Mesir. Sekalipun kecil, sekalipun paling bawah atau mungkin paling tidak berarti, paling tidak perlu untuk diperhatikan, namun satu pelajaran penting bagi kita, jangan anggap remeh yang kecil, namun sangat berbahaya dan mematikan. Itulah Horma bagi hidup kita. Kebiasaan buruk yang kecil, kemalasan, celotehan-celotehan kecil yang sederhana, perkataan sia-sia, semua itu mungkin dianggap manusia terlalu kecil untuk diperhatikan. Tidak ada dampaknya apa-apa bagi kita. Namun justru seringkali hal-hal kecil seperti itulah yang akan menjegal langkah kaki kita mencapai tujuan Tuhan. Terry Crews, seorang TV actor, pemain football, dan masih banyak lagi karir dan kesibukannya, dia bersaksi bagaimana perkara sederhana, yaitu pornografi, hampir-hampir menghancurkan pernikahannya yang sudah dia bangun hampir 30-an tahun. Awalnya sederhana saja, namun perkara kecil dan sepertinya sederhana itu telah merusak seluruh pikiran dan pola hidupnya. Banyak anak-anak Tuhan membiasakan diri dengan kebohongan-kebohongan kecil atau bermalas-malasan tanpa disadarinya. Kerikil kecil inilah yang telah menjegal rencana Tuhan untuk digenapi di dalam hidupnya sendiri. Perhatikanlah hal kecil dan sederhana seperti itu. Buatlah sebuah resolusi baru di tahun yang baru ini untuk meninggalkan, menumpas habis horma-horma di dalam hidupmu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk mengingatkan aku akan sebuah pelajaran penting pagi ini. Tuntun dan bawa aku untuk selalu dapat menggenapi tujuan-Mu di dalam hidupku.
Amin. Jesus loves you and so do I.